Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tatimmu shalihat illa bih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian subuh kita sampai fasal 6. Faslun fi bayani muhasabati nafsi 'ala al-a'mali as-salifah wa al-musta'nafah. Fasal menjelaskan tentang introspeksi diri atas perbuatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Ajma'al ulama ala wujubi muhasabatin nufus fima salafa fil a'mali wa fima yastaqbil minha. Para ulama sepakat soal kewajiban introspeksi diri atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Fal-haisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man attaba'a nafsahu hawaha. Orang cerdas adalah orang yang menaklukkan nafsunya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Dan orang bodoh adalah orang yang mengikuti nafsunya dan hasratnya wa tamanna 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada kesempatan kali ini kita diajak oleh musannif untuk belajar tentang muhasabah an-nafs, introspeksi diri, memperhatikan diri kita kembali, melihat terhadap diri kita kembali tentang perbuatan yang sudah kita kerjakan dan perbuatan yang akan kita lakukan. Para ulama sudah sepakat bahwa muhasabah ini hukumnya wajib. Jadi setiap harinya penting bagi kita untuk muhasabah, introspeksi diri atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Di sini musannif menukil hadis al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menaklukkan nafsunya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Jadi orang yang cerdas itu bukan mereka yang pintar, kemudian juara olimpiade, bagus fisikanya, biologi, kimia, atau lulusan terbaik, bukan. Tapi dalam sebuah hadis, orang cerdas itu orang yang dapat menjaga nafsunya, menaklukkan nafsunya. Jadi bukan dia yang diperbudak nafsu, tapi dia bisa mengatur nafsunya sendiri. Itulah orang cerdas dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Itu orang cerdas. Kebalikannya orang bodoh adalah man ittaba'a nafsahu hawa, orang yang ikut hasrat hawa nafsunya. Jadi itu orang bodoh. Jadi orang bodoh itu orang yang nafsunya ke barat ikut ke barat, nafsunya ke timur ikut ke timur, oleh nafsunya diajak ke sana ikut juga ke sana. Ya mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang cerdas dalam sesuai dengan hadis yang dinukil oleh musannif ini. Amin. Ini pentingnya muhasabah, introspeksi. Orang berdagang saja atau dalam sebuah perusahaan kan butuh yang namanya evaluasi. Butuh namanya evaluasi atau estimasi. Evaluasi dilakukan atas pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Umpama orang itu
memiliki perusahaan tentang perdagangan. Maka apa yang terjadi jika sudah dia merancang, memplanning semua kegiatan-kegiatan perusahaannya, maka di situ pasti ada kegiatan evaluasi di akhir. Untuk apa? Untuk melihat semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan sesuai rencana tidak, perjalanannya baik tidak, begitu. Nah, itu butuhnya evaluasi. Ya sama dengan diri seseorang. Orang itu juga butuh evaluasi, tidak hanya perusahaan, tidak hanya manajemen perdagangan yang butuh evaluasi saja. Tidak hanya dalam sebuah organisasi, diri kita pun butuh yang namanya evaluasi. Apa sih yang kita lakukan seharian? Sudahkah kita mematuhi perintah Allah? Apakah malah kita bermaksiat, mengerjakan larangan-larangan Allah? Nah, itu butuhnya yang namanya evaluasi kepada diri kita sendiri. Kapan waktunya? Ya kalau bisa setiap hari. Sebagaimana dalam perusahaan itu kan evaluasinya biasanya 1 pekan sekali atau 1 bulan sekali. Di situ kadang 1 tahun 2 kali masih ada audit, dilihat lagi ada kesalahan tidak. Maka itu praktekkan kepada diri kita sendiri bentuk evaluasi tersebut. Itu mengoreksi atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Ada estimasi. Estimasi itu memperkirakan apa yang terjadi untuk ke depan. Jadi ke depannya, umpama dalam sebuah perusahaan, ini pemasarannya kita akan pasarkan kemana saja, target marketingnya itu siapa saja. Nah, itu juga butuh pada diri kita. Setelah kita evaluasi, kita estimasi diri kita, apa yang bisa kita kerjakan ke depan. Jika itu baik, maka lanjutkan. Tapi jika malah itu merugikan, maka jangan dilanjutkan. Ya sama dalam sebuah perusahaan, organisasi. Jika estimasinya itu baik, perkiraannya sudah pas, enak, maka lanjutkan. Mungkin sebab kita estimasi seperti itu, kita dapat profit yang lebih dari biasanya. Tapi kalau sudah estimasinya tidak baik, perkiraannya sudah tidak sesuai dengan target, maka jangan dilanjutkan. Bukan malah dapat profit, tapi defisit nanti. Nah, hal-hal yang seperti itu juga butuh pada diri kita. Menukil dari perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata beliau. Hisablah diri kalian semua, introspeksi diri kalian, perhatikan dulu diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah nanti. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi beliau memerintah, mendorong untuk kita memperhatikan diri kita, menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ammal muhasabah fil madi fa bi ayyi yanzura fit taqwa al muta'alliqah bil qalbi wal jawarih wa syara'itihi. Melakukan introspeksi atas perbuatan yang telah lalu bisa dilakukan dengan cara memperhatikan ketakwaan yang terkait bi'wal jawari wal a'dha fayaqtajiruha wal utwan wa ta'atan. Memperhatikan ketakwaan yang terkait dengan hati dan anggota tubuh. Fa in salima jami'u dzalik bi arkanihi wa syaraitihi wa awqatihi wa asbabihi falyahmadillah subhanahu wa ta'ala ala dzalik. Jika ia cermati setiap anggota tubuh demi anggota tubuh, jika semua hal tersebut aman, baik, rukun, syarat, waktu maupun faktor-faktor lainnya, falyahmadillah subhanahu wa ta'ala ala dzalik, bersyukurlah kepada Allah sebab hal tersebut. Fa innahu min akmali nikmatillahi ta'ala ala ibadihi.
sebab itu bagian dari nikmat paling sempurna yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi setelah kita melakukan evaluasi kepada diri kita atas perbuatan yang sudah dilakukan, kita introspeksi diri kita, ternyata alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Umpama kita melakukan perkara baik, toh walaupun maksiat kita bisa tutupi dengan tobat, maka kita bersyukur kepada Allah. Karena orang yang melakukan banyak kebaikan itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, sama dalam sebuah perusahaan, ketika kita evaluasi, ternyata perjalanan sebuah perusahaan dalam suatu pekan itu sesuai rencana. Sistem pemasaran, penjualan ternyata sesuai rencana. Maka apa yang kita kerjakan, kita bersyukur atas pencapaian-pencapaian tersebut. Itu pun kita lakukan pada diri kita, anggota demi anggota, ketaatan demi ketaatan. Kita teliti satu persatu, kaki, tangan, mata, telinga. Sudahkah mengerjakan kebaikan atau malah bermaksiat? Sini jika sudah sempurna, semuanya telah aman, baik rukun, syarat waktu, sholatnya tepat waktu sesuai dengan rukun dan syarat, wudunya pun begitu, rukun fardhunya itu sesuai, waktunya juga sesuai, maka bersyukurlah kepada Allah, karena itu termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Wal awla bihi an yuhasiba nafsahu min lailin ila lail, fama rahu min taqsirin fi yaumihi dzalik falyatadarakahu bit taubah wal istighfar. Yang terbaik adalah seseorang melakukan introspeksi malam demi malam. Jika menemukan kekurangan pada perbuatan siang hari, segera susul dengan tobat dan istighfar. Ini anjuran musannif. Seorang hamba sudah selayaknya untuk evaluasi dirinya, introspeksi dirinya setiap malam. Jadi kita kalau malam kan sudah tenang-tenangnya itu. Ketika kita disibukkan dengan pekerjaan pada siang harinya, kita tenangkan pikiran setelah asar, kita duduk santai-santai seraya melepas lelah. Kemudian maghrib pun tiba, kita sholat maghrib. Disitulah waktu istijabah, kita introspeksi keseharian kita dari subuh, terus kita berangkat kerja jam 7, nyampe kantor jam 8, apa yang dilakukan di kantor, atau dalam pasar kita berdagang, apa yang kita lakukan di pasar. Sudahkah kita memenuhi perintah Allah, atau malah kita berbohong, banyak kecurangan di dalamnya? Atau yang kerja di kantoran, sudahkah kita itu berbuat baik kepada bawahan kita, atau malah kita hanya menyusahkan orang lain di sekitar kita? Banyak orang yang tersakiti sebab kata-kata kita, atau malah kita sering zalim pada sesama partner kerja kita. Itu harus kita evaluasi kembali. Habis sholat maghrib kita renungkan kaki kita, tangan kita, mata kita, apa yang sudah dikerjakan kesehariannya. Sudahkah melihat kebaikan-kebaikan, atau malah selalu memandang maksiat? Nah, jika pekerjaannya itu tidak sesuai dengan syariat, jika setelah kita evaluasi ternyata ada kemaksiatan yang kita lakukan, maka cepatlah untuk bertaubat, baca istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kan bacaan yang dianjurkan oleh para ulama ketika habis sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta ampun kepada Allah atas semua pekerjaan yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita lakukan. Wa kadzalika kana yasna'u amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa in wajada fi a'mali yawmihi dhalamatan falyaruddaha min waqtihi ala ahliha in amkana dzalik. Begitulah yang biasa dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam hidupnya. Jadi Amir Mu'minin
Said Umar bin Khattab itu kebiasaannya seperti itu. Setiap malam dia mengevaluasi dirinya, pekerjaannya, introspeksi diri atas apa yang dilakukan setiap harinya. Kalau bermaksiat, ada kemaksiatan yang pernah dilakukan, maka dia cepat-cepat istighfar, tobat kepada Allah. Tapi jika pekerjaannya itu baik, maka beliau bersyukur. Bahkan dalam sebuah riwayat, setiap malam Sayyidina Umar itu memukul kedua kakinya, dipukul, lalu dia mengatakan, apa yang kau kerjakan hari ini? Itu sebuah bentuk introspeksi beliau kepada diri beliau. Wa in wajada fi a'mal yawmihi dhalamatan falyaruddaha min waqtihi ala ahliha in amkana. Jika seseorang melihat dirinya berbuat zalim pada siang hari, hendaknya ia bergegas meminta maaf kepada yang dizalimi jika memungkinkan. Jadi kan setelah kita evaluasi diri kita, introspeksi diri kita, ternyata toh ada orang yang pernah kita zalimi di siang harinya, maka cepat-cepat kita datangi orang tersebut, minta maaf kepada dia atas kezaliman yang pernah kita lakukan. Toh pada siang harinya ternyata ketika kita introspeksi, tangan kita pernah menyakiti orang sekitar kita, kaki kita pernah menyakiti partner kerja kita, ternyata kita pernah berbuat kebohongan dengan tangan kita, umpama, atau kezaliman-kezaliman yang lain, cepat kita datangi. Kita pernah berbuat curang di pasar, dalam perdagangan, umpama, cepat kita datangi, minta maaf, intamkan jika itu memungkinkan. Wa illa falyazim ala raddiha ala hasab imkani. Jika tidak memungkinkan, bertekadlah melakukan hal tersebut ketika bertemu dengan orang yang pernah kita zalimi. Jadi memiliki tekad yang kuat untuk menemui orang yang pernah kita zalimi itu. Memiliki tekad. Kalau tidak memungkinkan, kita bisa datangi besok atau besok lusa. Intinya tetap kita cari orang yang dizalimi itu. Begitulah bentuk dari sebuah evaluasi atau introspeksi diri terhadap diri kita sendiri. Jika pekerjaan yang kita lakukan sudah baik, maka kita memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Dan jika tidak, maka secepatnya kita bertaubat, kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan terlarang yang dilarang oleh Allah yang pernah kita kerjakan.